Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing gimana cara kita untuk mengatasi HP Oppo kita yang lelet ataupun lemot di HP Oppo A38, Oppo A18, A58, A78, A98, dan Oppo Reno 11. Di video ini saya mempraktekannya menggunakan Oppo A38 dan caranya sama aja guys dengan HP Oppo lainnya yang saya sebutkan tadi. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Namun sebelum itu jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di video ini saya akan sharing ada 8 metode yang dapat kita lakukan untuk mengatasi HP Oppo kita yang lelet ataupun lemot. Oke, langsung aja ke metode yang pertama. Nah, ini adalah masalah klasik dan umum yang banyak terjadi pada orang mengapa HP-nya lelet ataupun lemot. Kalian bisa buka aplikasi file kalian. Nah, di sini kalian silakan cek penyimpanan internal pada HP kalian, guys. Nah, jika penyimpanan internal di HP kalian sisanya tinggal sedikit, misalnya tinggal 5 GB, nah itulah dia guys yang dapat menyebabkan HP kita itu menjadi lelet ataupun lemot. Karena penyimpanan internal yang hampir penuh dapat menyebabkan gangguan kinerja pada HP Oppo kita. Jadi pastikan penyimpanan internal kalian sisanya itu masih cukup banyak ya guys. Nah, di sini kalian bisa cek di bagian video. Biasanya untuk video itu dia size-nya itu lumayan mengkonsumsi atau menggunakan memori internal. Kalian bisa cek di bagian ukuran ini, kalian urutkan. Nah, di sini karena HP saya kondisinya memorinya nggak begitu banyak isinya, di sini saya contohkan aja ya guys. Nah, di sini kita bisa lihat untuk video yang hanya 6 menit, kita bisa lihat untuk size-nya dia. Nah, kita bisa cek detailnya. Nah, untuk video yang hanya 6 menit, dia size-nya sampai 740 MB. Dimana apabila di HP kalian videonya ada puluhan ataupun ratusan dan memakan atau dia menitnya itu hingga puluhan menit. Itulah dia yang menyebabkan HP kita menjadi memorinya cepat penuh. Di sini kalian bisa memilih hapus buat video ataupun foto yang kalian tidak butuhkan lagi. Nah, sekarang di sini kita bisa kembali. Nah, sekarang kita bisa cek ya guys. Nah, sekarang penyimpanan internal di HP saya sudah langsung lega karena tadi videonya sudah saya hapus 1 biji. Nah, itu adalah sampel atau contoh aja guys. Nah, selanjutnya tahapan kedua yang dapat kita lakukan supaya HP kita menjadi lebih cepat lagi. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu pengaturan. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian menu info perangkat atau tentang perangkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian RAM. Nah, di sini guys, pastikan kalian sudah mengaktifkan penambahan RAM atau RAM virtualnya. Nah, di sini kalian bisa pilih RAM virtual atau extended RAM-nya sampai dengan maksimal. Di HP kalian lihat aja maksimalnya berapa. Di Oppo A38 ini dia maksimal 4 GB. Nah, seperti ini pengaturan akan diterapkan setelah Anda menghidupkan ulang. Kalau biasanya defaultnya dia belum maksimal ya guys. Nah, di sini kalian buat maksimal aja. Nanti kalian tinggal kembali, maka dia akan restart ulang HP-nya. Dan dia di situ datanya tidak hilang guys apabila dia restart ulang ketika kita mengubah memori RAM extended-nya. Nah, seperti itu. Di sini ada keterangan ya, pengaturan akan diterapkan setelah Anda menghidupkan ulang perangkat. Nah, di sini lalu kalian klik hidupkan ulang gitu, guys. Nah, jadi itu langkah kedua yang dapat kita lakukan. Oke guys, selanjutnya langkah ketiga. Di sini hapus cache. Nah, di sini kalian bisa menghapus cache pada HP kalian. Kalian silakan masuk ke aplikasi keamanan, aplikasi bawaan dari HP Oppo kalian. Nah, ini aplikasinya seperti ini guys, ikonnya dia warna hijau dan ada seperti tanda speed gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa bersihkan cache pada HP kalian. Nah, di sini dia sedang memindai, kalian bisa klik optimalkan aja. Nah, di sini dia sedang menghapus. Nah, di sini kita tunggu aja, dia sedang mengoptimalkan. Nah, sekarang sudah selesai guys. Selanjutnya di sini kalian bisa cek di bagian virus. Nah, di sini juga kalian butuh memindai virus pada HP kalian secara berkala ya guys. Misalnya 10 hari sekali, nggak perlu terlalu sering guys. Nah, jadi dengan memindai virus ini, jadi apabila ada virus di HP kalian yang menyebabkan HP kalian lelet atau lemot, dia akan diatasi guys.
Nah, ini kalian tunggu aja. Di sini untuk langkahnya saya skip aja ya. Kalian nanti tinggal klik aja bersihkan jika ada virusnya. Selanjutnya di sini kalian bisa masuk ke bagian ini guys, bersihkan penyimpanan. Nah, di sini selanjutnya kalian bisa cek di bagian HP kalian. Kalian tunggu aja. Dia sedang memindai. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya. Nah, ini dia guys yang saya sebut tadi, sampah cache. Nah, di sini kalian bisa hapus saja. Nah, sekarang di HP kita sampah cache-nya sudah bersih guys. Jadi cache itu apabila sudah tahunan tidak pernah kita bersihkan dapat memperlambat kinerja pada HP kita. Oke, selanjutnya tahapan keempat yang dapat kita lakukan adalah misalnya guys, kalian menggunakan aplikasi, ada salah satu aplikasi yang lelet ataupun lemot, kalian bisa mengatasinya. Bukan berarti guys HP kalian yang lelet ataupun lemot. Bisa jadi aplikasi itu dia yang sudah bermasalah. Misalnya kalian sudah hampir setahun tidak pernah melakukan update pada aplikasi itu. Kalian bisa cek di Play Store. Misalnya aplikasi media sosial kalian lelet ataupun lemot, salah satu aja ya, misalnya aplikasi Instagram aja yang lelet atau lemot, kalian bisa cek pembaruannya di bagian sini, kelola aplikasi dan perangkat. Nah, di sini kita lihat detailnya. Nah, di HP saya ini dia sudah terupdate semua. Kalian silakan cek aja daftar aplikasi yang belum kalian update, yang kalian rasakan lelet ataupun lemot. Kalian lalu tinggal update aja. Saya pernah mengalami kejadian seperti itu guys. Setelah saya update aplikasinya, aplikasi yang sebelumnya itu saya gunakan sangat lelet ataupun susah dibuka, setelah dilakukan update aplikasi itu menjadi lancar kembali. Oke, selanjutnya langkah kelima yang dapat kita lakukan adalah nonaktifkan startup aplikasi. Nah, di sini kalian bisa cek di menu pengaturan pada HP Oppo kalian. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu aplikasi, lalu kalian masuk ke bagian buka otomatis. Nah, di sini mengaktifkan pengaturan di bawah ini akan memastikan bahwa Anda dapat terus menerima pesan secara normal. Nah, di sini kalian bisa nonaktifkan aplikasi yang mengakses startup secara otomatis. Kalian bisa nonaktifkannya. Aplikasi-aplikasi yang kalian tidak butuhkan, misalnya di sini dia keterangannya menerima pesan secara normal. Nah, jadi di sini buat aplikasi-aplikasi yang tidak perlu kalian bisa nonaktifkan. Nah, jadi di sini apabila kita semakin banyak nonaktifkannya, maka beban kinerja pada HP kita juga akan semakin ringan guys. Nah, kalau WhatsApp saya sarankan hidup aja guys. Nah, seperti itu guys. Kalian tinggal atur aja. Nonaktifkan pengaturan di bawah ini akan menghemat daya. Bahkan di sini kita juga bisa menghemat daya atau baterai pada HP kita. Selain juga meningkatkan kinerja ataupun memperingan beban kinerja pada HP kita, dia juga dapat menghemat baterai guys, seperti itu. Oke, selanjutnya langkah keenam yang dapat kita lakukan adalah nonaktifkan notifikasi aplikasi. Nah, jadi itu penting guys untuk nonaktifkan notifikasi aplikasi yang kita tidak butuhkan notifnya. Kita masuk ke pengaturan, lalu kita masuk ke bagian notifikasi dan bila status. Nah, di sini kalian bisa cek di bagian semua. Nah, di sini kalian bisa pilih notifikasi dari aplikasi apa aja yang kalian tidak butuhkan notifnya. Nah, di sini hampir semua yang tidak penting sudah saya nonaktifkan. Nah, dengan menonaktifkan notifikasi dari aplikasi yang kita tidak butuhkan, maka dapat memperingan beban kinerja pada HP kita. Jadi, HP kita itu tidak perlu real time secara 24 jam mengirim notif dari banyaknya aplikasi yang ada pada HP kita guys. Nah, jadi itu juga dapat membuat HP kita menjadi lancar lagi guys, karena dia tidak banyak notif yang selalu diupdate oleh HP-nya. Kalian pilih aja aplikasi yang kalian tidak butuhkan notifnya, seperti itu guys. Oke, selanjutnya langkah ke-7 yang dapat kita lakukan adalah, jadi untuk mengatasi HP yang lelet ataupun lemot, kalian bisa cek di pengaturan, lalu kalian bisa cek pembaruan perangkat lunak. Nah, di sini dia sedang memeriksa pembaruan. Nah, di sini kalian bisa cek versinya.
Nah, di sini apa aja yang diperbarui, guys? Nah, di sini sering terjadi ya, guys, ketika saya mengalami HP saya lag ataupun ada bug, ketika saya melakukan update sistem dan ketika itu dia kebetulan mendapatkan perbaikan bug atau problem pada versi sebelumnya. Biasanya setelah kita melakukan update sistem dia menjadi lebih baik lagi, guys. Namun kalian lihat dulu di sini keterangannya karena setiap versi itu beda-beda. Nah, di sini untuk kebetulan di HP saya saat sekarang ini dia hanya mendapatkan update keamanan aja. Jadi dia tidak akan berdampak besar bagi OS-nya atau bagi UI-nya karena dia ini hanya melakukan update keamanan aja. Kalian bisa cek aja di bagian sistem ini apa aja yang diperbarui. Jika daftar yang diperbaruinya itu ada perbaikan bug, kalian bisa melakukan update sistem. Ataupun jika ada fitur-fitur baru, kalian juga bisa melakukan update sistem. Maka fitur yang lama dia akan diperbaiki atau diperbarui lagi. Oke, selanjutnya langkah yang terakhir, langkah ke-8 ini adalah langkah yang terakhir dan juga biasanya sangat optimal dan tidak ada pilihan lain selain melakukan langkah yang terakhir. Jika kalian sudah melakukan 7 langkah tadi masih tetap lelet ataupun lemot. Nah, di sini kalian bisa melakukan reset data pabrik. Pastikan kalian sudah mencadangkan data-data penting di HP kalian seperti video, foto, dan data-data lainnya. Karena setelah melakukan reset data pabrik, maka seluruh data kita akan terhapus. Kalian juga harus mengingat info login ke akun-akun kalian seperti akun media sosial, Gmail, dan akun-akun lainnya karena nanti kita perlu login ulang. Nah, di sini kita masuk ke bagian menu pengaturan tambahan, lalu kita masuk ke bagian menu cadangkan dan reset, lalu kita masuk ke reset ponsel. Nah, selanjutnya kalian masuk ke hapus semua data. Di sini kita masukkan sandi layar kunci kita. Nah, di sini selanjutnya kalian tinggal ikuti aja langkah-langkahnya. Kalian pilih hapus semua data. Nah, ini untuk langkah-langkahnya saya skip aja ya, guys, karena dia cukup panjang nanti videonya jadinya. Kalian tinggal hapus semua data lalu kalian ikuti aja langkahnya. Untuk biasanya lama prosesnya itu sekitar 10 menit aja, guys. Kalian nggak perlu khawatir. Kalian tunggu aja, jangan kalian apa-apain. Nanti dia akan kembali ke halaman awal dan juga penyiapan awal seperti itu, guys. Nah, biasanya setelah melakukan reset data pabrik, hampir semua pengguna itu mendapati HP-nya dalam kondisi yang lebih optimal atau sangat optimal, guys. Karena dia cache-cache ataupun sistem-sistem yang sudah tahunan tidak pernah dibersihkan, dia akan bersih secara maksimal setelah melakukan reset data pabrik. Karena seluruh data di HP kita kembali ke default bawaan pabriknya. Nah, jadi itulah dia, guys, cara untuk mengatasi HP Oppo kita yang lelet ataupun lemot. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar mengenai kendala yang ada pada HP kalian. Siapa tahu saya bisa memberikan solusinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.